Halo teman-teman PS View, jumpa lagi. Gimana kabarnya? Saya sehat ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk mengenai Pro Presenter, masih seputar Pro Presenter, yaitu bagaimana mengirimkan pesan. Iya, bagaimana cara mengirimkan pesan di Pro Presenter untuk diarahkan ke penonton, baik yang sifatnya statik ataupun yang sifatnya running text. Atau bagaimana pesan itu hanya untuk ke orang-orang yang ada di panggung, baik MC, pembicara, pemusik, penyanyi, atau kru bahkan yang ada di panggung. Kita langsung praktekkan saja. Pastinya pertama-tama kita buka terlebih dahulu Pro Presenter kita ya. Di sini Pro Presenternya saya menggunakan Pro Presenter 7.16.3. Oke, kalau teman-teman mau mengirimkan pesan ke arah penonton atau orang-orang yang hadir dalam sebuah kegiatan teman-teman harus tahu posisinya ada di sebelah kanan. Di sini ada gambar kayak seperti pesawat kertas ya. Ini tulisannya pesan. Kita klik, ini kolomnya. Yang harus kita lakukan adalah hanya menambah add message. Oke, ini nama pesannya apa? Teman-teman bisa memberi nama misalkan pesan kendaraan, karena kita mau memberikan pesan kepada penonton atau peserta yang hadir mengenai kendaraan. Yang harus diperhatikan adalah pertama message detail. Di sini teman-teman bisa saja langsung menginput pesannya apa. Tapi Pro Presenter juga memberikan tambahan token untuk memberikan spesifikasi kolom-kolom pesannya. Nanti saya jelaskan perlahan. Lalu di sini themes. Pastinya teman-teman harus membuat themes untuk pesan teman-teman. Lalu ada dismiss. Dismissnya ada manual, ada after time. Kalau manual berarti pesan itu akan ditampilkan dan dinonaktifkan secara manual. Di sini teman-teman perhatikan ada kolom show. Kalau saya klik show, dia akan tampil pesannya. Kalau saya mau hilangkan pesannya, saya harus klik hide di sini. Itu manual. Kalau after time berarti teman-teman menentukan durasinya. Pesan itu mau tampil durasinya 5 detik. Maka pada saat teman-teman klik show, dia akan tayang selama 5 detik. Sampai sini paham ya? Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai themes ya. Karena bagaimana bisa tayang kalau nggak punya themesnya. Kita akan buat dulu ya themesnya ya. Themes. Pesan. Ini themesnya. Teman-teman tinggal buat saja layoutnya. Saya akan buat layoutnya seperti ini ya. Kecil saja, ada di bawah. Seperti ini. Lalu teksnya saya kasih ukurannya 65 atau 45 biar jangan terlalu besar. Lalu saya tebalkan. Lalu saya kasih stroke atau outline. Saya kasih warna hitam. Ini saya kasih outline-nya 5. Ini saya kasih nama pesan 1. Sampai sini layout kita sudah jadi ya teman-teman ya. Layout kita sudah jadi. Kita tinggal ke show. Kita pilih themesnya. Pesan 1. Oke, di message detail teman-teman bisa langsung input saja sebenarnya. Misalkan selamat datang di PS View. Ya. Oke, kalau sudah tinggal show. Saya akan perlihatkan, teman-teman bisa perhatikan. Show. Tampil ya. Selamat datang di PS View.
Durasinya 5 detik, teman-teman bisa lihat langsung hilang. Kalau manual ya teman-teman harus show. Dia tidak akan hilang, kalau manual tidak akan hilang sampai teman-teman hide. Saya akan klik hide. Dia akan hilang. Oke, sampai sini paham ya? Jadi teman-teman bisa saja langsung menginput message detailnya di sini. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan fitur token yang ada di Pro Presenter. Maksudnya gimana? Teman-teman bisa lihat di sini ada name, message, room, system clock, dan timer. Ini mempermudah teman-teman kalau memiliki pesan yang panjang untuk mengubahnya lebih mudah. Misalkan saya akan tambahkan name, lalu saya kasih spasi ya, dikasih spasi. Lalu saya tambahkan pesannya, nanti isi pesannya apa, lalu saya akan kasih spasi lagi. Lalu room ya. Name saya akan tambahkan di sini name-nya, misalkan Permana. Misalkan Bapak Permana, isi pesannya. Di sini isi pesannya. Ditunggu oleh sopirnya di nama ruangannya supaya mudah diidentifikasi. Lobi utama. Misalkan seperti itu. Oke. Kita akan perlihatkan tampilan seperti apa. Show. Ya. Bapak Permana ditunggu oleh sopirnya di lobi utama. Kalau seandainya ada perubahan dengan memberikan pemilahan ini akan mempermudah teman-teman. Misalkan dengan template yang sama, misalkan Bapak Indro ditunggu oleh sopirnya di roomnya, saya ubah menjadi lobi barat atau resepsionis. Saya akan show Bapak Indro ditunggu oleh sopirnya di resepsionis. Itu fungsinya memberikan pengelompokan supaya teman-teman mempermudah ya. Bagaimana dengan sistem clock? Ya, sistem clock hanya menampilkan waktu yang ada saat ini. Ya. Waktu yang ada saat ini. Maka teman-teman bisa ke bawah. Di sini sistem clock teman-teman bisa tentukan waktunya, tampilannya seperti apa. Atau teman-teman nggak butuh waktu, teman-teman butuh tanggal. Boleh, no time, tinggal date-nya aja. Teman-teman tentukan tampilannya mau seperti apa. Ya, mau menampilkan waktu dan tanggal, boleh-boleh aja, teman-teman tinggal isi. Saya perlihatkan. Show. Ya, teman-teman bisa lihat. Ada waktu dan tanggalnya. Ini resepsionis dan tanggalnya padat ya, rapet ya. Berarti tinggal diubah saja. Ini ke atas, kita kasih spasi supaya tidak rapat. Saya ulang. Gitu. Itu menggunakan penambahan sistem clock. Kalau nggak mau, tinggal teman-teman klik delete. Lalu ada timers. Timers ini teman-teman terlebih dahulu harus membuat timer ya di sini ya. Kalau belum paham pembuatannya, teman-teman bisa nonton terlebih dahulu mengenai dasar Pro Presenter di video saya yang sebelumnya. Di sana saya sudah menjelaskan. Oke, balik lagi ke sini, saya akan menambahkan timer. Timers. Show. Ada ya? Timernya ada. Ya,
Ini bisa teman-teman gunakan, token atau klasifikasi ini bisa teman-teman gunakan untuk mempermudah teman-teman apabila membuat sebuah template pesan untuk mempermudah teman-teman mengganti nama atau identitas lainnya tanpa mengubah pesan utama. Ya, pesan utamanya ada di kolom message. Teman-teman jadi nggak mengubah pesan utamanya, cukup mengubah nama atau roomnya atau identitasnya. Ya, contoh lagi, ini saya hapus. Saya juga bisa mengkombinasi dengan cara kepada pemilik kendaraan dengan nopol. Saya kasih di sini room. Harap memindahkan kendaraannya. Oke, roomnya saya kasih B1234 AA. AAA. Maka kalau ditampilkan, teman-teman perhatikan, show. Jadi teman-teman bisa mengkombinasikan agar mempermudah teman-teman dalam memberikan pesan. Itu kan kalau statik. Kalau bentuknya running text gimana? Atau saya mau menambahkan background, ada kotak di dalam pesannya supaya mudah terlihat. Oke, kita balik ke Themes Editor. Kalau teman-teman mau menambahkan kotak, teman-teman tinggal pilih shape, fill. Nah, itu dia. Untuk color, teman-teman bisa pilih warnanya apa. Atau teman-teman juga bisa pilih gradients untuk dua warna. Ya. Misalkan saya mau orange dengan hijau. Jangan, dengan putih. Ini titik transisinya ya. Seperti itu. Bisa saja. Jadi kalau ini saya show, tampil ya. Tinggal teman-teman mengatur, adjust manual untuk ukuran teksnya ataupun ukuran shape-nya, kotaknya. Kita lanjut ke Themes Editor untuk running text. Saya akan duplicate saja ini. Ini saya ubah namanya dulu menjadi pesan 2. Ini saya perkecil. Ini saya tarik sampai ujung ke ujung. Udah ya. Lalu selanjutnya saya masuk ke teks ya. Perhatikan, masuk ke teks. Di sini ada scrolling. Itu dia. Teman-teman bisa tentukan arah scrollnya, arah running teksnya kemana. Ini dari kanan ke kiri. Ini dari kiri ke kanan. Ini dari bawah ke atas. Ini dari atas ke bawah. Teman-teman tentukan sendiri. Ini saya pilih dari kanan ke kiri. Start position. Kalau teman-teman pilih otomatis, maka pada saat tayang teman-teman nggak bisa menentukan dari awal tampil, tapi dia sebenarnya posisinya sudah running, teman-teman hanya menampilkan saja. Nanti saya akan perlihatkan perbedaannya. Berbeda dengan off screen. Kalau off screen dia akan terlihat running, tayang pada saat ditayangkan. Kalau belum tayangkan dia belum running. Nanti saya akan perlihatkan juga. Speed ini teman-teman tentukan durasi kecepatannya. Saya bikin misalkan 20. Feathering ini bagaimana teks itu masuk dan running di awal dan di akhir. Kalau featheringnya 0, maka dia akan benar-benar dari ujung sampai ending. Tapi kalau featheringnya saya kasih transisi, maka dia akan terkesan seperti smooth, tampil transparan baru terlihat di sini. Saya akan perlihatkan satu persatu.
Oke, pertama saya akan perlihatkan terlebih dahulu mengenai otomatis dan off screen. Kita pilih otomatis. Ini scrolling udah saya centang, saya masuk ke show, saya akan tampilkan. Ini timesnya saya pilih dulu pesan 2 ya. Oke, kita akan show. Ini otomatis, perhatikan teman-teman nggak bisa atur start awalnya. Ya, teman-teman nggak bisa atur. Kita akan coba dengan off screen. Show, lalu saya akan tampilkan. Perhatikan, kalau off screen seperti ini. Tayang dari awal hingga akhir. Ya. Mengenai kecepatan teman-teman bisa atur sendiri. Dan teman-teman perhatikan, kalau tanpa fading, ini dari ujung ke ujung masuk saja, begitu saja hilang. Kita akan membuat dengan tambahan fading supaya lebih smooth. Kembali ke Times Editor, fading. Ini saya bikin 12. Perhatikan perbedaannya. Ya, teman-teman kalau perhatikan di sini di pojok kanan itu masuknya seperti halus ya, tidak langsung tampil, dia seperti transparan, ada gradasinya, ada transisinya. Ini juga di pojok kirinya juga teman-teman perhatikan. Itu fading. Sampai sini sudah bisa cukup dimengerti ya. Itu kan kalau ke penonton atau peserta yang hadir. Bagaimana kalau saya mau menambahkan pesan hanya untuk orang-orang yang ada di panggung, baik pembicara, MC, narasumber, penyanyi, pemusik, atau kru, atau siapapun yang ada di panggung. Kita coba. Kalau untuk state message, teman-teman harus berpindah ke kolom stage. Nah, di kolom stage-nya ada state message. Teman-teman bisa tulis pesannya di sini. Tapi pastikan, kembali lagi, pastikan ya, times stage-nya tersedia stage message. Saya masuk ke more, stage editor. Nah, ini kan belum ada nih. Ya. Saya cukup tambahkan plus stage message. Lalu saya akan atur. Teman-teman tinggal atur aja di mana posisinya. Saya akan atur di sini. Oke, kalau sudah, kalau teman-teman mau atur teksnya, tinggal masuk ke teks. Ini saya bikin 50, saya pertebal, saya kasih stroke hitam dengan ketebalan 5. Dan perhatikan di bawah ini sudah otomatis ada link text. Ini flashing, jadi dia akan menampilkan flash dengan warna hijau terlebih dahulu bersama dengan teks untuk sebagai pemberi informasi supaya pesan itu di notice atau diperhatikan oleh orang yang ada di panggung. Ya, untuk warnanya teman-teman bisa ubah sendiri. Oke, kita masuk ke show. Saya pilih stage. Ini saya ubah dulu ke stage ya. Saya tulis pesannya waktu pembicara 5 menit lagi. Oke, saya akan show. Perhatikan. Ya, dia ada flashing, ada blinking flash gitu.
warna hijau untuk memberi attention ya, perhatian, supaya di notice, supaya diperhatikan kalau ada pesan masuk di layar monitor. Ini tinggal saya hide kalau mau sudah selesai. Hide. Ya. Jadi pesan untuk stage itu ada di kolom stage. Teman-teman tentukan dulu timesnya pastinya ya. Dan pastikan timesnya sudah tersedia stage message. Saya rasa itu saja. Saya harap penjelasan saya cukup dimengerti. Sisanya teman-teman bisa mengeksplor sendiri, mencoba untuk menggunakan message pada Profit Center 7 ini. Itu aja dari saya. Jangan lupa di like, di subscribe, dibunyikan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman lainnya supaya teman-teman lainnya juga bisa mendapatkan informasi dari video ini. Dukung selalu channel ini. Sehat selalu. Sampai jumpa ya.